Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bertemu lagi di podcast Alternatif. Wah, bersama Kak Rifki, Bang Nizar, dan Kak Iqbal. Baju baru. Iya, masya Allah ya. Nah, Baunya? nggak ada baunya dong. Oh, nggak Masa ada. ada baunya, Bang. Ada biasanya baju baru. Baju apa yang nggak bisa dipakai? Baju yang belum bolong. Betul. Ya, baik teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Baju bayi nggak bolong kan? Kenapa? Baju bayi ada yang nggak bolong. Tapi kan ada yang bolong masuk dulu. Iya, bener kok jawabannya ya. Udahlah, kita cukupkan saja ya. Terima aja. Kan bener Kak Iqbal, baju yang belum bolong nggak bisa dipakai. Iya, bener. Betul. Iya, teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar bersama, mau ngobrol-ngobrol bareng tentang hal yang udah deket sama teman-teman yang remaja yang udah mau lulus SMA-nya, SMK-nya, atau Pondok. ma'had atau pondoknya. TNI, Ya, Apa tuh? TNI, Polri gitu. belum ya. Beda sama. Iya. Jadi teman-teman semua, hari ini kita mau bahas mungkin teman-teman yang sudah kelas 3, sudah selesai ujiannya gitu ya. Lagi nunggu-nunggu, aduh, lulus ini mau ngapain nih gitu ya. Mau langsung kerja atau mau Nikah. kuliah dulu. Oh, kuliah dulu. Atau mau nikah ya. Ya boleh lah, kalian perempuan mungkin oke lah Iya, gitu kan ada bisa juga teman langsung nikah gitu kan. Laki-laki kan kalau langsung nikah boleh aja, tapi dia punya semangat kerjanya harus tinggi nih untuk menghidupi keluarganya gitu ya. Yup. Jadi kan pilihannya biasanya umumnya nih Bang ya, teman-teman kalau lulus itu biasanya kerja Kuliah. atau kuliah. Tapi ada pilihan yang sebenarnya orang nggak mau milih, nganggur. Aduh, ngapain? Akhirnya Pilih ya, nganggur. teman-teman. Ya jangan dipilih kalau yang nomor 3 ya. Baik, nah kita akan bahas biar teman-teman punya sedikit gambaran atau mungkin apa ya istilahnya sudut pandang baru gitu tentang kalau lulus sekolah terus mau ngapain gitu. Nah, hari ini kita ditemani oleh sahabat-sahabat remaja kita. Ada Kak Iqbal dengan baju polosnya, ya. Ada Bang Nizar gitu ya dengan berat badan yang udah turun. Kemudian ada Kak Rifki yang lagi berbahagia. Masya Allah. Senyum Nah, hari ini kita mau tanya-tanya sama kakak-kakak kita ini ya, teman-teman semua. Yups. Dan kakak-kakak sudah siap ditanya? Siap. Sudah siap. Kak Rifki. Kayak CCA ya. Nah, bagaimana Kak Rifki? Kita ini kan sedang hidup di zaman ini ya 5.0 gitu ya. Ya, bagaimana cara kita beradaptasi di 5.0 menggunakan artificial intelligence ya? Ya, lumayan susah ya. Kayaknya bukan itu pertanyaannya teman-teman ya. Kita ganti pertanyaannya. Baik Kak Rifki. Dulu Kak Rifki pernah merasa galau ketika lulus sekolah. Terus, aduh mau kemana nih? Dulu pernah sekolah nggak Kak Rifki? Pernah ya. Dulu SMK, SMA, atau pondok pesantren? SMA dong. SMA ya. Enggak pakai dong SMA. SMA. Kalau Bang Nizar? SMA. SMA. Kak Iqbal dulu? Dulu mondok sambil SMA. Boleh SMA api cerita? Double degree, Bang. Double degree. Ngeri. Mondok kampung. Mondok kampung. Kampung sambil SMA. Mondok kampung tuh yang bahasa Inggris ya? Hello guys, you know today itu kan? Itu londok. Itu mondok kampung. Dia mau bilang pondok kampung. Saya malah pikirannya kampung pari. Jauh. Nah, Kak Iqbal berarti dulu mondok di kalong kampung. gitu ya? Iya. Kalau istilahnya orang Sunda mah pondok kalong gitu ya. Kalong. Jawa juga, Jawa. Kalau Jawa juga ya? Indonesia juga Indonesia. Indonesia juga ya. Pesantren Kalong gitu ya, Bang. Malaysia aja. Nggak ada Malaysia enggak. ya. Ya lanjut. Baik, jadi dulu SMA semua nih ya. Cuman yang paling berbangga diri Kak Rifki tadi SMA dong gitu. Iya. Oh, SMK pondok itu. Oh enggak ya. Jangan di framing. Iya. Pokoknya sama aja teman-teman ya, mau SMA, ya mau yang dari ma'had SMK. ya, dari pondok pesantren. SMI. Ada yang dari SMK atau yang dari PKBN. MAN. Nah, PKB ya. Man. MAN. Iya, MAN udah SMA sebenarnya. Oh, MAN udah. tadi ya. MAN itu SMA ya sama ya. Ada yang dari PKBM nih Bang, paket Ada, C ada. gitu Oh, ya. paket C. Baik, teman-teman semua yang dari 4 golongan tadi, kira-kira ketika lulus tuh enaknya langsung kerja apa kuliah dulu nih? Kita langsung aja kita tanya ke Mas Yusuf. Gimana Mas Yusuf?
Oh enggak ya. Nanti ya, masuk terakhir ya kita tanya Mas Joseph. Kak Rifki, dulu Kak Rifki ketika mau lulus SMA gimana? Sempat galau, pusing, bimbang? Oke, jawab nih. Ya, boleh. Ketika lulus SMA ya pasti dulu ada bimbang kayak Yogi. Timbangan belajar itu ya? Bimbing. Bimbingan beda ya? Beda Ya, jauh. mirip sedikit. Tapi jurang. Lanjut. Bahaya nih. Prit itu ya, teman-teman ya. Lanjut. Ya galau. Jadi tapi sudah ada niatan untuk kuliah. Udah niat dari kecil udah memang Udah kuliah ya. kepikiran kalau dari SMA kan ada ya tanya-tanya ke kakak kelas, ke pasti guru BK juga ada konseling kan. Tanya kakak kelas, guru BK, BK. sampai nanya ke tukang somai nggak dulu? Ada sih. Oh enggak. Kelas 12 kan nggak ada kakak kelasnya. Ya kelas 10 Kalau Oh, 11. Iya, ya kelas 12 nggak ada. sama ya? orang tua juga kan konsul. Oh, sama orang tua konsul Kedekatan juga. dengan orang tua itu penting ya. iya, Jadi Bonding ini attachment. pentingnya ilmu parenting. Lanjut ya. Ya jadi sudah ada niatan untuk kuliah, tapi memang yang agak bingung tuh kuliah mau kemana? Mau ke pertanian, Atau ke BSI bahasa, aja. atau BSI aja, atau SI aja. yang lainnya gitu. Jadi masih galau. Intinya itu sih. Jadi sempat nih yang digalaukan tuh kuliah kemana gitu. Kuliahnya kemana, Tapi sudah sempat terpikirkan karena hasil tanya-tanya, diskusi, jadi pengen kuliah aja gitu ya. Baik. Kalau Bang Nizar dulu sempat mengalami fase-fase kegalauan ketika baru lulus SMA? Tidak ya. Luar biasa. Iya memang tidak galau ya. Maksudnya Bilang ujub. Ini apa namanya? jadi overconfident ya. Iya, gimana? Iya tidak ya. Jadi memang dulunya mau pingin ke pondok, tapi bukan galau ya. Emang pingin ke pondok aja. Terus habis itu apa namanya dinasihati biar Dapat izin. ya dapat izinnya ke yang universitas aja yang formal kayak gitu. Kampus. Kalau pondok mungkin nanti kan nggak dapat gelar dan lain Berarti sebagainya. meremehkan. Iya. Ibu kita. Yang lain ibunya. Ibunya sendiri ya. Malah nyalain Ibu saya suruh, ibu saya boleh pondok boleh. Iya, sayanya yang pingin. Iya, saya yang pingin tapi nggak dibolehin. Sama dapat izin. Iya, nggak dapat izin. Makanya akhirnya di Univ aja gitu ya. Dulu bilangnya pondok sih. Kalau bilangnya panjang masih boleh. Oh iya. Sunda ya. Pondok panjang nggak paham nih. Nggak paham, biarin. Lanjut. Jadi nggak diizinin ke pondok. Akhirnya, Iya, ini suruh di universitas saja yang formal kayak gitu ya. Akhirnya ya milih yang sastra Arab kayak gitu. Oh, yang agak pondok-pondok. kelihatan agamis gitu. Padahal ternyata enggak di UGM enggak. ternyata nggak agamis ya. Enggak agamis kalau di UGM. Yang agamis ya kita sendiri gitu ya. Usaha untuk agamis ya. Usahanya. Soalnya fokus ke sastra dan bahasa kan di sana. Jadi mempelajarinya fokusnya ke bahasa. Bahasanya bukan agamanya. Jadi emang Secara terminologi itu gimana itu sastra itu? Sastra apa sih? Bahas apa? bahas keindahan-keindahan dari perkataan bahasa. dan karya-karya tulisan, Sastranya, gitu. Tulisan dan lisan kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu ya kalau belajar sastra tuh di situ ya. Jadi belajar seni sebenarnya ya. Iya. Gambar juga nggak, Bang? Enggak. Malah nggak ada matematikanya. Saya kira ada. Saya dulu saya suka, Bang. Kalau suka saya juga mohon maaf nih. Kita Gimana? Kita dulu kan kalau memang bahasanya memang nggak ada matematikanya. Iya, makanya. Ini kenapa beliau kok jadi salah gitu? Harusnya kan udah paham dari awal. Iya. Itu aja kan katanya ada beberapa jurusan yang bukan saintek tapi tetap ada Matematikanya. data-data kayak gitu, kalkulus kayak gitu kan ada juga yang psikolog kan ada kan? Ada. Nah, tapi kan ini bahasa kok malah nggak ada sama sekali gitu. Ya, Sempet agak repot sih ya. agak beda sih. Pemikirannya ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Seperti itu jadinya. Ini kalau kita belajar bahasa Zimbabwe, masuk ada matematika. Makanya itu. Kan memang sudah tahu nggak ada matematika di situ. Enggak, taunya kirain semua jurusan ada, soalnya di psikologi ada gitu. Teman-teman cerita, "Wih, punya apa ada matematika?" Iya, tetap ada kalkulus misalnya dan lain-lain.
Ternyata malah nggak ada samsek di situ. Oh iya, oke deh. Sama sekali ya. Jadi gak galau kalau Bang Nijar. Karena memang dulunya pengen mondok, terus diarahkan oleh orang tua kuliah. Gitu. Akhirnya memilih itu Kartini. Akhirnya memilih untuk kuliah tapi yang ada unsur-unsur pondoknya gitu ya. Sastra Arabnya yang penting tadi. Arabnya. Baik. Kalau Kak Iqbal dulu gimana? Sempat galau juga atau gimana dulu waktu lulus itu? 1 menit ya. Iya. Oh, bagus sekali Kak Iqbal ya ternyata ya. Dulu. Belum. Oh, belum. Silakan Kak Iqbal. Jadi sama ya, ada kegalauan tentunya. Oh, ada. Karena kan dunia kampus, dunia perkuliahan itu dunia yang sangat berbeda dari SMA gitu. Sehingga belum ada Yang gambaran lain ya. mau ke jurusan mana nih. Terus dengan background Kak Iqbal waktu itu backgroundnya di IPA ya. Oh, dulu ini ya pegawai Pertamina ya backgroundnya. Belum. belum. Gimana? Oh, berarti mau. Enggak. Oh, enggak. Karena backgroundnya IPA. Di IPA, jadi suka sama pelajaran IPA, MIPA ya termasuk matematika, tapi fokusnya malah fokus lebih ke biologi. Dari kecil tuh udah suka biologi memang. Oh iya, Dari lahir karena tuh udah suka biologi ya? Suka, karena- seneng gitu. Jadi, karena berkaitan dengan hal-hal yang kita lihat Goib. sehari-hari di alam. oh iya. Kalau goib tadi pembahasan Sebelumnya. gitu. Jadi dari situ Kak Iqbal bingung, ini biologi itu ternyata luas banget gitu di jurusan di perkuliahan. Akhirnya Kak Iqbal riset tuh penelitian. Wow. Bikin riset dulu baru ya. Karena Belum bikin skripsi. betul udah riset dulu, jadi sudah ada insting risetnya gitu. Tuh. Jadi teliti ke warnet dulu kan belum ini ya terbiasa. Warnet apa tuh? Di sini War itu perang. perang. Net itu internet. Jaring-jaring. Jadi, perang internet itu Bang Nijar dulu sempat gitu kan. Oh iya dulu. Iya. Jadi kalau di billing itu rame-rame kita perang dapetin sinyal. Betul. Iya kan? Dapetin bandwidth kan? Memang itu ya filosofinya. Iya, warnet kan gitu. Karena belum musim kita laptopan sendirian, wifi gitu belum ya zaman Nggak ada itu. kafe ya dulu. Iya, Kak Iqbal ke warnet bareng teman-teman nyari ini jurusan-jurusan kuliah yang relate sama biologi. Ternyata banyak sekali Kak Iqbal kemudian masih ingat itu ada biologi itu sendiri, ada pendidikan biologi, ada mikrobiologi, ada budidaya pertanian. Terus ya masih banyak. Bingung. Ya, galaunya di situ. Akhirnya bertanya sama guru biologi. Nah, caranya gitu. Pak Sugeng itu? Oh bukan. Kayaknya kenal. Enggak ya. Terus tanya sama guru biologi. Guru biologi, guru dekat Bu Iqbal masih ingat namanya Bu Hen. Ada yang salah? Iya, Bu Iqbal tadi. Kak Iqbal dong harusnya. Guru Kak Iqbal. Iya. Pokoknya salah ucap. Iya. Ya intinya penting banget teman-teman kita konsul sama guru. Jadi Kak Iqbal itu tanya sama guru namanya Bu Heni ya. Jadi beliau kasih gambaran. Intinya Kak Iqbal pengen biologi ini lebih expert lagi, lebih tinggi. Bentuknya itu pengen kuliah yang langsung praktek di lapangan. Nah, Kak Iqbal karena waktu itu udah terbiasa ekstrakurikulernya itu fisik. Oh iya. Dulu dari zaman Sepak bola. Muay Thai gitu ya? nggak ada. Gimana? Dari SD, SMP sampai SMA itu udah biasa Tenang. gerak jalan, gerak garis jalan. berbaris, bahkan Pas Pantesan tinggi ya. Enggak ada hubungannya. Oh enggak. kalau basket iya tinggi efek. Basket juga harus 180 kan? Ya. Enggak harus. Oh, enggak nggak harus. Iya. 160 lah, 155 itu. Jadi teman-teman, Kak Iqbal konsul tuh ke guru biologi, intinya, Bu, saya pengen yang sifatnya praktikal gitu biologinya. Akhirnya nggak jadi milih biologi murni, dipilihlah oleh Ibu Heni itu. Nah, Iqbal ini aja pilih pertanian. Di situ awal mula Kak Iqbal diarahkan ke pertanian. Dan benar, praktik setiap hari Kak Iqbal macul ya, nanam itu serius di lapangan. Kita panas-panasan, asik lah jurusan yang menurut Kak Iqbal ilmu biologi itu dipraktekkan
di lapangan secara langsung. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Seneng lah. Senang sama biologi. Terus kenapa dari biologi ke manajemen ini kaitannya gimana nih? Iya, S2-nya itu dia. Jadi, manajemen itu. Eh, Manajemennya SDM lagi. Iya, jadi setelah gue selesaikan S1 di pertanian, kemudian alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan di organisasi, ya merintis bisnis, kemudian sempat juga mengalami kegagalan, sehingga kok kayaknya butuh panduan, gitu, biar nggak salah jalan. Akhirnya Kak Iqbal belajar manajemen di S2, manajemen SDM, belajar untuk bisa Kak Iqbal punya bekal berorganisasi gitu. Oh, Masya Allah ya. Insya Allah ya. Jadi gitu ya. Jadi memang Kak Iqbal dari SMA sudah riset ya teman-teman ya. Iya, dengan background dari bagaimana Pertamina tadi ya. Bukan ya, ini bercanda teman-teman ya. Jadi Kak Iqbal udah riset ya. Dengan apa yang beliau sukai, kemudian beliau menemukan nih pelajaran yang beliau sukai gitu ya, atau hal yang beliau sukai biologi itu ternyata banyak cabangnya. Cabangnya banyak sekali. Jadi gimana ya caranya ya untuk memantapkan hati, memilih cabang yang terbaik lah gitu menurut Kak Iqbal. Akhirnya konsultasi sama gurunya. Nah, Kak Rifki, Kak Iqbal itu kan sempat komunikasi, konsultasi sama gurunya. Mungkin juga Bang Nizar pernah sama guru spiritualnya? Enggak ya. Enggak juga. Enggak ya? Enggak konsultasi ya? Dari Langsung diri pokoknya sendiri. pengen sastra Arab ya? Iya. Ya ini kalau ini ya sembrono teman-teman. Makanya tadi dia nyari matematika nggak ada. Makanya salah Karena tadi ya. nggak nanya. Karena nggak nanya-nanya gitu ya. Jadi teman-teman perlu nanya-nanya gitu ke guru gitu ya. Dan jangan malu sama guru-guru itu Iya, tanya. untuk mendekati beliau, bertanya. Karena memang kita ini kan kalau SMA, jujur saja kita harus akui, meskipun teman-teman generasi milenial, generasi alpha yang banyak taunya, banyak ilmunya, tetap kita itu secara pengalaman masih jauh lah. Jauh. Sama Kak Yogi juga mungkin 10 tahun atau mungkin 15 tahun yang lalu masih sangat belum berpengalaman gitu ya. Kak Iqbal juga, Bang Nizar, Mas Rifki. Kenapa bisa berpengalaman ya? Karena melewati masa-masanya gitu. Nah, jadi Kak Yogi yang sekarang udah 31 tahun, teman-teman yang baru 17 tahun misalnya ya. Ya, tentu istilahnya senjangan umur itu bisa jadi berbeda dari sisi pengalamannya. Termasuk guru-guru di sekolah. Jadi bukan Kak Yogi lebih pintar enggak gitu ya, tapi mungkin lebih berpengalaman mungkin iya. Iya. Karena kita udah lebih dulu melalui gitu kan, ya Mas Rifki ya, gitu. Jadi teman-teman, karena kita belum banyak pengalamannya, jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, orang tua, kakak senior tadi ya, atau mungkin guru-guru kita. Kalau Bang Nizar kan nanyanya ke orang tua tadi, diskusi sama orang tua. Nah, jadi itu biar mengurai kegalauan. Terus gini, Kak Rifki, Bang Nizar, Kak Iqbal, kalau kita sekarang udah mantep nih sama jurusan yang kita suka, terus kemudian hari itu berubah tuh mungkin nggak sih kayak gitu? Terus kita ngerasa, aduh kayaknya salah jurusan nih gitu ya. Aduh kayaknya membosankan jurusannya nih. Aduh kayaknya jurusanku nggak prospek buat kerja nih nantinya. Aduh jurusanku kurang menarik nih dibandingkan jurusan teman-teman yang lain. Nah, gimana sih cara menghadapi hal itu gitu loh? Misalnya, Kak Rifki pernah nggak ketika kuliah di bidang keolahragaan ngerasa bahwa aduh jurusanku nih kayaknya biasa banget gitu? Pernah nggak? Ya alhamdulillah enggak pernah merasakan ya Kak Yogi. Nggak pernah ya? Memang ketika masuk itu alhamdulillah sudah dipikirkan matang-matang dengan berbagai pertimbangan, minta saran orang tua dan karena sudah hobi gitu loh Kak Yogi. Sudah ada rasa senang, merasa suka di jurusannya ya alhamdulillah sampai akhir enggak pernah kepikiran. Nah kepikiran meskipun ngelihat jurusan teman-teman yang lain lebih mentereng, lebih favorit gitu. Ya mungkin itu dulu di awal-awal ya, karena memang dulu apalagi teman-teman wah jurusan teknik gitu, dimana jurusan teknik itu kan kadang Wah gitu ya. Ya di awal-awal memang kadang wah jurusannya nggak terkenal nih, tapi memang ketika dilalui, wah ini kan yang aku sukai gitu, passionnya di sini dan bahkan justru bisa berprestasi di situ. Harusnya begitu ya, teman-teman bisa kok maksimal dan berprestasi di situ. Kalau Kak Iqbal pernah nggak? Ya, jadi Kak Iqbal mengalami ketika sudah memilih pertanian itu mengalami kejenuhan. Dehidrasi.
Dehidrasi. Betul, karena di lapangan terus. Iya, bener capek ya. Capek, kehausan, itu yang kegiatan yang berbeda banget dari di SMA gitu ya. Dan jenuh tadi ya. Jenuh, banyak tugas, banyak praktikum, pulang malam, akhirnya berpikir pengen berhenti, sempat dan pengen ganti. Oh, ganti baju. Ganti jurusan. Oh, ganti jurusan ya. Waktu itu kan juga sama kayak Bang Nizar, sempat akhirnya salah kira, dikira di pertanian tuh udahlah ini asik nih tanaman-tanaman gitu. Ternyata tetap ada belajar statistika, kalkulus, rancangan rumus-rumus lapangan. Jadi tetap belajar matematika juga yang rumit, bahkan fisika, kimia juga dipelajari. Sempat juga dilema, bingung, pengen pindah ke jurusan agama. Pengen ke Madinah, pengen daftar ke Ma'had, pengen ke pondok. Yang waktu itu bikin bingung banget lah. Pokoknya gitu kayak. Itu di semester berapa biasanya kebingungan itu muncul, Kak? Itu muncul di semester 2. Kalau Kak Rifki tadi di awal-awal tadi Iya, awal-awal pasti itu. di awal-awal gitu kita ngerasa bahwa ya kita dipaparkan dengan kalau di kampus kan banyak jurusan lain gitu ya. Ketemu teman-teman senior atau kita punya idola baru kan kadang kan kita pengen kayak seperti idola kita dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman jangan kaget tuh ada fasenya. Kayak Yogi juga ngerasain kok fase-fase itu gitu ya. Kalau Bang Nizar gimana? Ngerasain nggak? Jangan-jangan nggak lagi. Ngerasain juga. Oh, ngerasain. Ngerasain. Gimana? Nah, justru malah Bang Nizar pas akhir-akhir ya. Oh, pas akhir-akhir? Iya. Agak lain. Kalau awal-awal malah senang gitu ya. Terus pas akhir-akhir malah karena sama ya, karena apa tadinya jenuh. Ya jenuh gitu ya. Terus karena kok pingin yang lebih menantang gitu tadinya. Kurang menantang berarti. Iya. Apa yang menantang tuh? Pingin itu matematika eksak kayak gitu ya. Nah, makanya emang pingin sempat terpikir malah kuliah lagi di jurusan yang lain. Oh, jadi double. Iya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Kan sempat. Iya sempat, tapi belum dilanjut itu ya. Tidak ya. Iya. Belum. Siapa tahu besok ya nyari lagi kayak gitu ya. Seperti itu kayak Yogi. Oh gitu. Jadi sempat ada dilema. Aduh, apa namanya? Kayaknya perlu belajar hal yang lain lagi gitu ya. Iya, jadi teman-teman semua dalam dunia persilatan kan ya. Dalam dunia nyata gitu ya, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan ya. Dengan berbagai macam pilihan gitu ya, dan ya setiap pilihan yang akan kita ambil itu akan mengikuti bersamanya konsekuensi yang harus kita terima gitu ya. Misal Kak Rifki ngambil jurusan olahraga, ya harus terima semua hal ya berkaitan dengan kegiatan keolahragaan. Begitupun Kak Iqbal tadi harus panas-panasan ya, kegiatannya banyak, belajar banyak hal. Begitupun Bang Nizar gitu ya, yang tadi memilih pengen sastra gitu ya, yang ternyata di sastra nggak ada eksak-eksaknya ataupun hal-hal yang lebih menantang bagi Bang Nizar. Ya itu konsekuensinya. Sama kayak Yogi juga gitu ya, ketika memilih kuliah psikologi ya akhirnya harus terima konsekuensinya gitu. Nah teman-teman gak usah khawatir tuh gitu ya, diterima gitu ya, dihadepin gitu. Toh akhirnya ya Bang Nizar selesai dengan kuliahnya, Kak Rifki selesai dengan kuliahnya, bahkan melanjutkan gitu ya. Kak Iqbal juga sama gitu. Nah itu ya teman-teman semua. Ya dilema itu nggak akan dihadapin kalau kita pas lulus SMA aja gitu ya. Pas udah kuliah dilema, pas udah mau lulus juga kadang dilema gitu. Nah, jadi intinya untuk menghadapi dilema-dilema itu gimana nih sebagai pertanyaan terakhirnya buat kakak-kakak sekalian. Kalau Bang Nizar untuk menghadapi dilema-dilema itu apa yang kita lakukan nih Bang Nizar? Menyelesaikan. Itu ini lagi mikir nih. Iya. Kita ke Kak Iqbal dulu kalau gitu. Kak Iqbal, gimana caranya Kak Iqbal untuk menghadapi dilema-dilema ataupun masalah-masalah yang ya kita naik turun lah dinamika kita gitu ya. Alhamdulillahnya ketika itu Kak Iqbal sejak semester awal tuh udah ikut program-program wajib militer ya. Program bukan Korea. Bukan. Program Ma'had mahasiswa gitu, pondok pesantren mahasiswa di Jogja, sambil kuliah pertanian sambil belajar agama, alhamdulillah gitu. Di situ dapat bekal
akidah, Jadi tauhid. tetap bisa terfasilitasi kebutuhan Ya, belajar tetap. ilmu agama tadi Sehingga kan. tadi Kak Iqbal berpikir, wah sayang dong kalau harus keluar bayar mahal-mahal. Waktu itu Kak Iqbal kuliah itu masih sistemnya biaya Pak di awal tuh besar. Biaya di awal besar, Ya. di Terus baru akhir SPP kecil. kecil-kecil. SPP sekitar per semesternya 2 juta, tapi biaya awalnya tuh waktu sampai 30 juta. Gitu. Jadi udah kasihan lihat orang tua berjuang, bahkan waktu itu orang tua Kak Iqbal tuh sampai jual mobil untuk menguliahkan Kak Iqbal. Jadi kayaknya nggak mungkin Kak Iqbal Bersantai-santai, nggak amanah gitu ya. iya dalam kondisi itu stres tadi jangan sampai udahlah cabut aja deh mau ganti yang gampang gitu jurusannya nggak Pindah semudah itu. jurusan gitu. Ini perjuangan orang tua, perjuangan keluarga yang udah berkorban banyak harta, pikiran buat kita. Ya kita hadapi, Kita hadapi, kita hargai. dan selesaikan. Solusinya gimana? Misalnya pengen mondok, pengen ke Madinah, ya solusinya cari cara lain tetap bisa belajar agama. Ikuti kajian-kajian yang ada Tadi Mahat tadi. program mahat yang ada di sekitar kampus kita, kajian-kajian mahasiswa, fokus. Jadi kalau milih kampus juga perlu dipertimbangkan lingkungannya kayak Iqbal ya. lingkungannya penting yang banget. bagus, ada kajian-kajiannya, ada program-programnya dan seterusnya, program hafalan, program bahasa Arab dan seterusnya. Dan penting juga bekal tadi ya, bekal akidah tauhid ketika kita dilema itu tidak sampai stres yang membawa pada putus asa. Karena kita ingat itu takdir ya. Takdir Allah, Allah arahkan Kak Iqbal pilih pertanian. Ya sudah konsekuensi dihadapi, lanjut terus, alhamdulillah selesai. Bismillah. Jadi dihadapi benar kata manajer, selesaikan. Selesaikan yang sudah kita mulai ya. Bersyukur banyak orang yang tidak berkesempatan untuk kuliah. Kata Lek Ponario tuh, where is the will, there is the way. Oh iya. Oh ya, mana ada kemauan, Di situ ada Jalan. jalannya. Jadi dihadapin aja gitu ya. hadapin aja. Insya Allah. We'll Bersabar. find a way. Hadapin. Oke, kalau Kak Arifi gimana Kak Arifi? Bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki saat itu ya. Tadi yang disebutkan Kak Yogi bahwa setiap kita memilih sesuatu pasti ada konsekuensinya. Menyertai tadi. Apalagi kalau lihat cerita-cerita teman-teman yang tadinya kuliah teknik, Temannya Kak Iqbal ya. temannya Temen. Oh Kak Arifi ya. temannya Kak Rifki ada kuliah teknik, kuliah kedokteran, terus ya cerita, waduh tugasnya berat, aduh sampai praktikum sampai malam, nge-lab sampai malam gitu, terus ya Keluar biaya besar gitu. berkaca di sama Kak Rifki sendiri. Wah, alhamdulillah ini kuliahnya Kak Rifki itu kayaknya nggak terlalu mahal, kemudian aktivitasnya masih bisa disambi dengan Kegiatan yang kita mau gitu ya, yang lain gitu. hobi bisa tersalurkan, jadi lebih bisa bersyukur kayak gini. Dulu Kak Arifi kan suka main bola ya. Ya. Iya, sampai ke Borussia Dortmund ya kan. Enggak ya. Baik. Iya. Gimana kalau Bang Nizar gimana nih cara menghadapi kegalauan-galauan semasa kuliah? Sama kayak tadi ya. Jadi cari aktivitas yang lain seperti misalnya Mahat ikut tadi ya? kajian, iya, ikut mahat. Sehingga bisa menyalurkan hobi juga gitu ya. Nah, ikut apa namanya Bang Nizar kan komunitas. para layang gitu ya. Enggak, itu mahal. Jadi bisa disambi dengan aktivitas yang lain biar tidak jenuh. Organisasi. Nah, organisasi dan lain sebagainya. Akhirnya senang sendiri. Akhirnya bisa bersyukur dan bisa Menghadapi. bertahan seperti itu. Iya, jadi intinya ini banyak dulu kisah ya kayak gitu menjumpai teman-teman kayak gitu yang sudah kuliah di satu kampus ya, pindah ke kampus yang lain atau pindah jurusan Sering. di kampus yang sama tuh sering gitu ya. Bahkan ada teman kami itu yang sampai pindahnya berkali-kali Kak Iqbal. Iya. Ada yang sampai 5 kali. Masya Dan akhirnya habis usianya. Usianya habis, kuliah nggak selesai-selesai gitu ya. Ya kalau kita mau ngikutin penilaian orang, apa yang ada pada orang lain ya, itu nggak akan pernah ada selesainya. Kita nggak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, nggak akan pernah puas teman-teman. Maka yang paling penting di awal-awal ini ketika teman-teman baru lulus itu minta sama Allah, berdoa, minta petunjuk. Teman-teman tuh pengen jurusan apa, mau nanti kalau mau kerja pun mau kerja di bidang apa gitu ya. Betul. Ya, yang teman-teman suka dulu gitu. Suka dulu, lalu berusaha. Jangan suka, kayaknya nggak mungkin, habis itu cari jurusan lain yang sebenarnya kita tuh
belum bisa atau belum suka tapi terpaksa gitu kadang gitu. Suka dulu. Sukai dulu apa yang kita mau gitu ya. Ataupun kita sukanya 50-50 deh. Tapi kita nanti ketika kuliah berusaha menyukainya. Mudah-mudahan jadi seneng gitu. Nah, jadi teman-teman semua sekarang minta sama Allah, berdoa, minta petunjuk ya. Dan percaya diri sama apa yang teman-teman suka. Jangan putus asa duluan. Aduh, kayaknya nggak mungkin nih saya masuk UGM jurusan dokteran misalnya. Coba dulu aja gitu ya. Dulu aja. Nah, kalaupun alternatif ya cari alternatif lain yang masih apa ya, linier ya dengan mata-mata di misalnya mau teknik ya teknik, daftar di kampus lain yang teknik juga. Gitu teman-teman ya. Kalau yang mau kuliah. Kayak gitu dulu kebetulan nggak mau kuliah. Kok bisa? Maunya kerja dulu. Gitu. Ya jadi maunya kerja, saat itu pengennya daftar di dunia kemiliteran teman-teman ya, karena suka dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, tentara gitu. Tapi pas sudah lulus nggak boleh jadi tentara sama orang tua, bolehnya jadi tetangganya tentara, yaitu polisi dulu. Gitu. Tapi qadarullah kayak gini mengikuti prosesnya ternyata nggak masuk teman-teman ya. Dan masih pengen jadi tentara, akhirnya punya ide. Ya, saran orang tua kuliah dulu aja, nanti baru daftar lagi. Nah, setelah kuliah di psikologi, kan psikologi ini kan sangat dibutuhkan dulu di bidang militer. Nah, tapi setelah kuliah kok jadi seneng sama dunia anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya menemukan kecintaan dan kesenangan sendiri ketika kuliah, teman-teman. Jadi dinikmati aja apa yang sedang ada. Kalau mau dipikir dulu, kita iri nih. Ya iri, namanya iri mah biasa ya gitu. Lihat orang lain, enak ya dia jurusannya misalnya teknik mesin, dia jurusannya kedokteran, dia jurusannya apa misalnya arsitek yang mungkin wah lebih bagus, hukum misalnya ya. Ya ada lagi teman kayak Yogi ketika kuliah dia belum selesai kuliahnya daftar ke militer, keterima gitu ya. Nah itu banyak tuh godaan-godaan seperti itu teman-teman. Tapi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Maka teman-teman sukai apa yang teman-teman sukai, passion teman-teman, daftar, usaha maksimal di sana. Kalau belum dapat rezekinya, pilihannya mau nyoba tahun depan, atau mau cari alternatif lain yang alternatif itu bukan pelarian, tapi karena sudah terencanakan juga. Nah, jangan cari pelarian yang kadang nanti akhirnya menyesal loh teman-teman ya kalau pelarian. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu pengalaman-pengalaman. Nanti kalau dari Mas Yusuf ini kan, kalau Mas Yusuf ada teman kita nih namanya Kak Yusuf teman-teman ya. Nah, beliau itu lulus dari SMK langsung kerja. Dan ya Masya Allah. Motivasinya waktu itu kerja apa Mas Yusuf? Nggak ngomong di situnya nggak apa-apa? Pengen nyari pengalaman aja. Mas Yusuf pengen nyari pengalaman. Emang nggak suka kuliah dulu ya? Waktu itu yang belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Dan memang kalau di SMK diajarinya, didoktrinnya langsung kerja gitu ya. SMK. Dan dulu Kak Yusuf tuh kerjanya di Jakarta teman-teman ya, di Astra ya. Nah, langsung kerja di sana di bidang mekanik teman-teman ya. Nah, dan Mas Yusuf menikmati dulu, Kak Yusuf menikmati di sana. Tapi sekarang mungkin Kak Yusuf pengen pulang ya. Berkumpul sama keluarganya, karena jauh tuh nggak enak gitu teman-teman. Pengen berkeluarga, ketemu sama keluarganya, dan mungkin kalau Kak Yusuf tuh salah satu motivasi terbesarnya pengen belajar agama lebih dalam lagi. Gitu teman-teman. Jadi semua pilihan nggak ada yang buruk ya Kak ya. Mau kerja, mau kuliah, oke aja gitu. Yang penting kita bisa tanggung jawab, bisa komitmen tadi betul, bisa nerima. Dan jangan mudah iri, mudah terpengaruh sama kondisi orang lain gitu. Fokus sama diri kita, syukuri apa yang kita punya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang kuliah, mau kuliahnya di kampus mana aja, jurusan apa aja, yang penting teman-teman suka, lakukan. Maksimal di sana. Yang kerja juga sama. Ya, mau kerja dimanapun, yang penting itu nggak bertentangan dengan syariat ya. Kerjaannya halal, bagus, teman-teman suka, kerjakan. Kalau teman-teman pengen resign, pengen berhenti, pengen ganti, kayak Mas Yusuf pengen pulang gitu ya, tak apa-apa. Asal tanggung jawab sama keputusannya. Gitu teman-teman. Mungkin ini karena waktunya udah mau habis, sudah diingetin terus sama Kak Yusuf sampai mati HP-nya. Nah, teman-teman semua, kita dengarkan pesan-pesan terakhir, closing statement dari Bang Nizar seperti biasa ya. Bang Nizar dong. Bang Nizar kan spesialis. Gimana? Bagus. Bagi teman-teman yang mau ini nih Bang, mau lulus SMP, SMA. Teman-teman bisa lihat ini ya. Bunga. Apa itu Bang? Bunga. Oke. Terus?
ini tidak langsung menjadi bunga. Gimana proses? Tapi Biasanya ada hewan apa yang biasanya ke sini? Lalat. ini Bang, apa? Bukan. Nyamuk Bang, nyamuk. Ya bukan. Ada? Kadal. Ada. Bukan. Kadal Bang. Bukan. Iya, kupu-kupu. Betul sekali. Kak Iqbal yang Dan benar. kupu-kupu Emang biologi sih. Lebat deh. Iya, lebah juga. Bisa, Lebah juga. Biologi itu jangan melawan. Iya. Kumbang bisa. Kumbang bisa. Laba-laba bisa. Laba-laba bisa. Bukan kadal ya Bang? Bukan. Oh iya, terus Bang terus. Nah, dan kupu-kupu yang indah, sebagaimana misal diibaratkan seorang yang sukses, itu mengalami proses. Ini belum Dari- selesai Bang, kenapa udah Iya, di sini ada kupu-kupunya. Jadi kita, iya, jadi kita lihat kupu-kupunya ya. Ini ya udah nggak fokus lagi. Kupu-kupu yang indah itu melalui proses dari telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Udah yang dia lu enggak ya? Enggak. Jadi telur, terus ulat. Ulat siapa sih yang nggak benci ulat? Ya ada sih. Ya nggak ada. Geli sih, geli mungkin ya. Makanya geli. Tapi ngelihatnya juga kayaknya nggak respect gitu ya. Iya, nggak respect. Lihat kan kita nggak respect. Iya, terus kadang Kadang nggak dihargai gitu kadang kan, Bang? dihargai, kadang di cus cus cus. Nah, atau di kemanain lah. Ada yang dipitus sama orang. Oh, kadang disemprot pesti. Ada yang dikata-katain juga kan, Iya. ulat bisa apa gitu kan. Bisanya pucuk ya. Nah, terus habis itu jadi kepompong juga kadang kita juga nggak tahu kepompong di mana gitu ya. Lemah lah, Lemah gitu. diabaikan. Nah, diabaikan, sih tapi gitu. setelah itu menjadi kupu-kupu. Nah, yang tadinya diejek-ejek mungkin dari sebagian orang, diremeh, diabaikan kayak kepompong. diabaikan ke popong, kayak kepompong. Terus menjadi kupu-kupu yang dilihat yang orang, dilihat dihargai orang. Iya, jadi nikmati prosesnya, konsekuensinya ketika kita memutuskan sesuatu, memutuskan ingin kuliah dimanapun, kerja dimanapun, atau resign misalnya, terus pindah ke yang lain, itu mungkin ada sebagian yang nyinyir, mungkin ada dari yang lain, dari keluarga misalnya. Tapi kalau kita konsekuen, terus tetap berusaha dan berkonsekuensi mungkin. Berkomitmen. Iya, berkomitmen. Terus akhirnya bisa menjadi sukses. Insya Allah. Insya Allah. Karena rezeki dari Allah itu datang dari arah yang Tidak sangka. tidak Tidak disangka-sangka. asal kita teman-teman ya. bertakwa ya. Ya, asal kita bertakwa. Yang penting bertakwa semua. Dari Kak Iqbal, Kak Rifki, Bang Nizar, tadi ada benang merah ya teman-teman. Nah, kakak-kakak kita ini, ya meskipun sambil kuliah tadi, tetap membentengi dan menyeimbangkan dirinya dengan belajar agama. Belajar agama. Jadi teman-teman yang mau kuliah, meskipun teman-teman alumni pondok pesantren sekalipun, pesantren yang paling keren se-Indonesia sekalipun, itu nggak menjamin ya kita tetap bisa istiqomah ya untuk terus beriman, bertakwa, belum tentu. Jadi tetap mencari lingkungan yang baik ya. Meskipun teman ngerasa alah ilmu saya udah tinggi, jangan ya. Jangan seperti itu. Kita tetap butuh lingkungan yang baik, tetap butuh belajar, dan ini yang bikin kita tetap waras gitu ya. Tetap waras dan tadi selalu bisa bersyukur. Terima kasih teman-teman semua. Filosofi kepompong kupu-kupu masuklah ya. Nah, kita kasih nilai, berapa nilainya Kak Iqbal? 9. Nah, 9. Karena ini berapa nilai? 9,2 lah. Nah, 9,2. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir diskusi bersama di channel podcast Alternatif. Dan mudah-mudahan Allah berikan pilihan yang terbaik bagi teman-teman yang nanti mau kuliah ataupun yang mau kerja. Semangat teman-teman semua, jangan galau lagi dan semakin bertawakal kepada Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal, Bang Nizar, Kak Rifki. Semuanya. Mulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung,
Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.